Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menuju ke lapangan Puputan Badung. Ternyata Bali tidak hanya memiliki destinasi yang sangat indah. Bali juga mengukir sejarah perjuangan. Contohnya, Perang Puputan pada tahun 1906. Hal ini merupakan bukti nyata dari masyarakat Bali untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan mengulas tentang objek wisata yang berada di tengah-tengah lapangan Puputan Badung, yang dinamakan dengan Monumen Bajra Sandi, yang menjadi salah satu ikon Kota Denpasar. Lokasinya juga tak jauh dari pusat perkantoran Gubernur Bali dan DPRD Bali, sehingga sangat strategis dan mudah diakses. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 setelah dirancang sejak tahun 1981 oleh arsitek asal Bali yang bernama Insinyur Ida Gede Yatni. Bangunan ini diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003. Pembangunan monumen ini terinspirasi dari cerita Adiparwa, yaitu Lingga dan Yoni. Lingga menjadi bangunan utamanya, sementara Yoni merupakan bangunan dasarnya. Bajra berarti genta atau lonceng besar, genta yang menjulang di bagian atas, yang diartikan sebagai lambang perjumpaan Lingga dan Yoni, atau dalam falsafah Hindu itu disimbolkan dengan pertemuan pria dan perempuan yang memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Genta juga alat yang digunakan pemuka agama Hindu saat memimpin suatu upacara agama. Menuju ke dalam gedung, pengunjung menaiki 17 anak tangga di pintu utama. Bangunan kokoh ini memiliki 8 tiang agung yang di dalamnya dengan tinggi masing-masing 45 meter. Jika digabungkan, ketiga angka ini adalah simbol tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Berdasarkan bagiannya, Bajra Sandi terbagi menjadi 3 bangunan utama atau lantai. Lantai pertama atau lantai dasar disebut dengan Istaning Utama Mandala. Di sini terdapat ruang yang memuat lengkap informasi bangunan, perpustakaan, ruang pameran,
toilet, dan tempat penjualan souvenir. Di lantai kedua, yang disebut dengan Madianing Utama Mandala, terdapat kolam ikan bundar bernama Pusar Tasik dengan ornamen air mancur patung katak. Kolam ini juga simbol dari lautan susu yang mengelilingi Giri Mandara, gunung suci yang menyimpan tirta amerta atau air suci kehidupan. Di 4 sudut terluar lantai kedua ini terdapat balai bengong. Keempat balai ini biasanya digunakan sebagai tempat istirahat pengunjung sembari menikmati pemandangan kolam yang berisikan ikan di sekeliling museum. Singkat ceritanya begini, miniatur sejarah dalam diorama ini diawali dengan kehidupan di Bali pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Sekitar 3000 Masehi, tampak ada manusia purba sedang berburu babi dengan peralatan kapak genggam. Ada juga yang memetik buah pada salah satu pohon, dan kehidupan dengan sistem Banjar di Bali dimulai pada abad ke-11 Masehi. Salah satu diorama menunjukkan suasana pertemuan di Balai Banjar yang dipimpin seorang klien Banjar yang dihadiri oleh para prajurit pengurus dan krama atau anggota Banjar. Pada abad yang sama, subak di Bali juga diperkenalkan. Hal ini adalah pembagian air dalam sistem irigasi tradisional yang dipimpin oleh klien subak dan pengurusnya. Maka untuk mempersatukan semua lapisan masyarakat di Bali, Ketut Ngulesir memerintahkan rakyatnya untuk membangun Pura Dasar Gilgil. Penggambaran ini ada di salah satu diorama abad ke-14. Lalu pada tahun 1946, Ki Gusti Ketujulantik dari Kerajaan Buleleng tampak sedang merobek surat dari Gubernur Jenderal Belanda dengan kerisnya. Hal itu dilakukan di hadapan Raja Klungkung dan utusan Belanda. Jadi, sikap memancing perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Pati Jelantik melawan tentara Belanda di depan benteng Jagaraga. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Jagaraga pada tahun 1848 sampai dengan 49.